Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersekutu lagi di dalam Tuhan. Kita berterima kasih kalau kita boleh ada sama-sama bersama dengan Tuhan. Sorry, saya informasi kayaknya Cesoimo itu audionya belum connect. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah, kita mau bersyukur karena anugerahnya yang besar yang terus dinyatakan dalam hidup kita. Bila dengan hati yang penuh kagum dan rasa hormat, kita mau datang kepada Bapa pagi hari ini buat setiap perbuatan ajaibnya yang sudah dinyatakan dalam hidup kita sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu yang terus menerus dan tiada henti-hentinya Kau nyatakan dalam hidup kami. Betapa hati kami bersyukur kepadamu. Dengan penuh rasa kagum kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami kagum akan perbuatan-perbuatan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau tidak mengingat-ingat salah dan dosa kami. Tapi Engkau mengasihi kami apa adanya. Engkau menerima kami apa adanya. Bahkan sampai hari ini Engkau jagai kami dengan kasih setia-Mu. Engkau jagai kami seperti biji mata-Mu. Engkau naungi kami dengan kasih-Mu. Engkau lingkupi kami dengan kuasa-Mu. Sehingga kami boleh menikmati hidup di dalam kemenangan, di dalam setiap persoalan kami. Kami terus mengalami kelegaan dalam hidup ini. Karena kami melakukan firman-Mu. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini Bapa. Dengan penuh rasa kagum dan hormat, kami hampiri hadirat-Mu pagi hari ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang
ada taranya bagi kami Tuhan. Oh, sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Amin. Hikmat-Mu tiada terselami, ya kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Kau yang membuat kami terpesona dengan kasih-Mu yang ajaib. Yang Kau nyatakan bagi kami Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih. Pemeliharaan-Mu ajaib bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna. Perlindungan-Mu. Haleluya.
Sebab Engkaulah kota benteng perlindungan kami. Sebab Engkaulah tubuh pertahanan kami. Di dalam-Mu kami aman. Sekalipun di tengah badai, kami tetap aman di dalam-Mu. Sebab Engkau yang melingkupi kami dengan kuasa-Mu. Engkau yang menaungi kami dengan kasih-Mu. Betapa hati kami bersyukur kepada-Mu. Hanya di dalam Engkau kami tenang. Hanya di dalam-Mu kami aman. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Sungguh hanya di dalam Engkau ada kelegaan bagi kami. Sungguh hanya di dalam Engkau ada kesentosaan bagi kami. Sebab itu hanya kepada-Mu kami berlari dan kami menjadi selamat. Hanya kepada-Mu kami berlari dan kami mendapatkan kelegaan. Terima kasih. Hanya Ku bisa lari kepada Yesus. Hanya Ku bisa lari kepadanya. Amin. Di bawah kakinya. Di bawah
pagi hari ini. Sungguh hanya di dalam Engkau ada kelegaan bagi kami. Ketika kami datang kepadamu, kami memikul kuk yang Kau pasang, sehingga kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami berjalan di dalam tuntunan-Mu, dan kami taat melakukan firman-Mu. Apapun yang sedang terjadi di sekeliling kami, apapun yang Kau izinkan kami alami hari ini, itu tidak akan pernah dapat menghilangkan damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami. Kami tidak akan pernah kehilangan sukacita dalam hidup ini. Karena firman-Mu yang berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena kami percaya kami tidak pernah sendirian, Tuhan. Ada Engkau yang selalu menyertai kami. Sebab itu kami mau terus jaga hati kami lemah lembut, jaga hati kami untuk terus rendah hati. Tidak ada hati yang memberontak, tidak ada hati yang keras dalam hidup kami. Tapi kami mau taat, kami mau belajar, kami mau dibentuk. Karena kami percaya itulah yang membuat hati kami terus penuh dengan kelegaan. Ketika kami berjalan bersama dengan Engkau dan taat akan tuntunan-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami mau buka lagi hati kami untuk benih firman-Mu ditanam, ditabur, sehingga bertumbuh dan berbuah pada musimnya. Sehingga kami boleh terus hidup, berusaha sungguh-sungguh melakukan firman-Mu dan berpegang teguh pada firman-Mu. Kami mau bertekun di dalam firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, dan kami mempercayai firman-Mu, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dengan hati bersyukur, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Ya, senang sekali ya bisa ketemu lagi. Selalu ada sukacita tersendiri ya kalau ketemu pagi-pagi dengan Bapak Ibu, senior-senior, teman-teman dan adik-adik kami yang ada di Zoom pagi ini ya. Kita akan melanjutkan bacaan saat teduh kita. Hari ini giliran ayat yang ke-88, 89, dan ayat 90. Ya. Saya akan bacakan bagi kita. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga, kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Waktu saya coba renungkan ayat-ayat ini, mula-mula memang sedikit ada kesulitan ya, apa kira-kira makna daripada ayat-ayat ini ya. Tapi kemudian saya menyadari bahwa Alkitab punya cara tersendiri untuk menuliskan firman-Nya ya. Ternyata kan kalau kita lihat cara penulisan Alkitab ayat 88 ini masih berhubungan dengan ayat-ayat yang di atas yang kemarin Pak Simon sudah bagikan kepada kita. Karena antara ayat 88 dengan ayat 89 kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, itu ada jarak penulisan. Sepertinya itu alinea yang berbeda. Sementara ayat 88 ini adalah ayat penutup
dari alinea yang lain yang dimulai dari ayat 81. Karena ayat 80 itu juga berjarak dengan ayat 81. Artinya ayat 81 dan ayat 88 itu sepertinya satu alinea yang menceritakan satu tema khusus dari Mazmur 119 ini. Dan kalau kita baca tema ayat 81 sampai 88 ini adalah tentang pergumulan yang hebat dari pemazmur ini, pergumulan yang luar biasa. Dia sedang bergumul. Kalau kita rewind ke atas atau ke belakang, ayat 81 mengatakan, habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janjimu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Jadi ayat 81 dan 88 ini ternyata berbicara soal pemazmur punya pergumulan yang berat, punya tekanan, punya masalah, punya banyak masalah dalam hidupnya, dan dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kalau kita cermati, sepertinya doanya belum dijawab oleh Tuhan. Karena dikatakan, aku merindukan keselamatan, merindukan janjimu. Kalau kemarin Pak Simon jelaskan, dikatakan berapa lama lagi hari-hari hambamu ini? Berapa lama lagi aku menunggu jawaban-jawaban doa darimu? Jadi pemazmur ini tidak menemukan jawaban doa yang sedang dia gumulkan. Jadi ayat 88 dikatakan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Ini ayat penutup dari tema tentang pergumulan yang di atas, yang dialami oleh pemazmur. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ya, sering sekali kita berdoa dan kita mendapat jawaban dari Tuhan. Dan kita bersuka cita, kita memuji Tuhan, kita senang, kita gembira. Tapi persoalannya adalah bagaimana kalau suatu saat pergumulan berat kita bertahun-tahun, sudah capek kita berdoa, sudah letih kita berdoa, sudah letih kita berharap, namun jawabannya tidak kunjung datang. Apakah kita seperti pemazmur ini yang berkali-kali mengatakan, aku berpegang kepada peringatan-peringatanmu, aku percaya kepada hukum-hukummu, aku memegang janji-janjimu. Saya kira ini satu hal yang luar biasa dari pemazmur yang perlu kita pelajari, perlu kita tiru, dan perlu kita teladani, kita lakukan dalam hidup kita. Saya teringat beberapa waktu yang lalu diskusi kita di Zoom, ya, yang ayat 56 kalau tidak salah, saya akan bacakan ulang bagi kita, ya. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titahmu. Jadi dikatakan, inilah yang kudapatkan, bahwa aku memegang titah-titahmu. Ya, tidak dikatakan, inilah yang kuperoleh, inilah yang kudapatkan, bahwa aku menerima jawaban doaku. Ya, kemarin kita sudah singgung, saya teringat ini kisah Sadra Mesa Abednego, ya, yang mengatakan bahwa Tuhan kami sanggup menolong kami, tapi kalaupun dia tidak sanggup mengeluarkan kami dari api yang bernyala-nyala, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung raja. Ini sikap mental yang luar biasa. Jadi poinnya dari ayat 88 ini, ya, dikatakan bahwa hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Setelah dia bergumul, setelah dia mengalami banyak persoalan, dia berdoa, pemazmur berdoa, Tuhan pulihkanlah aku, ya, supaya pada akhirnya aku tetap berpegang, tetap setia kepada peringatanmu, kepada janjimu, kepada firmanmu. Sekalipun aku belum menerima jawaban doaku. Ini luar biasa. Nah, kemudian ternyata disambung dengan tema baru di ayat 89 dan seterusnya. Pagi ini 89-90,
ini meneguhkan si pemazmur. Dia mengatakan begini, untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Ya, dikatakan bahwa untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Nah, sekali lagi dia menguatkan hatinya bahwa firman Tuhan itulah yang tetap teguh di bumi maupun di surga. Artinya apa? Pemazmur meyakinkan dirinya, menguatkan hatinya, menguatkan imannya, bahwa semua janji-janji Tuhan yang dia tahu itu tidak pernah berubah. Dan dia tidak mau lepaskan. Dia tidak mau bimbang. Dia pegang terus janji Tuhan. Karena di surga pun firman itu tetap teguh. Nah, artinya apa yang perlu kita pelajari? Dalam pergumulan kita, apapun itu, sekalipun mungkin doa kita belum dijawab, ya, belum datang jawaban dari Tuhan, sepertinya kita sudah hampir putus asa. Kita harus ingat ini, bahwa untuk selama-lamanya Tuhan, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Artinya apa? Firman Tuhan itu tidak akan berubah. Kalau janjinya bagi kita, tidak akan berubah. Ini sikap hati yang perlu kita kita pegang. Sama seperti yang sudah diajarkan kepada kita di dalam doa Bapa kami. Ya, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di surga itu adalah janji-janji Tuhan. Makanya kemarin sudah diajarkan kepada kita supaya kita memikirkan hal-hal yang di atas. Hal-hal yang di atas itu bukan berarti sekian kilometer di atas kepala kita, tapi itu bersifat alam roh. Firman Tuhan adalah alam roh. Artinya apa? Kita mau melihat, kita mau mengintip ke surga, naik ke surga dengan membaca, merenungkan firman Tuhan, dan kita pegang janji firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi pemazmur meneguhkan hatinya bahwa dia akan tetap pegang firman Tuhan, karena firman Tuhan di surga pun tetap teguh. Nah, di akhir dikatakan ayat 90, kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Nah, ini luar biasa, ya, bahwa janji Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan itu dari generasi ke generasi. Ya, kita mengenal Allah kita dikenal sebagai Allah generasi Abraham, generasi Ishak, dan generasi Yakub. Itu panggilan yang populer bagi orang Israel. Ya, jadi kita tahu bahwa janji Tuhan itu bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi keturunan-keturunan kita. Saya dapatnya seperti ini. Saya jadi bergairah. Kenapa? Karena saya percaya ayat ini mengatakan bahwa kalaupun jawaban doa saya tidak saya terima di masa hidup saya akan menerima, mungkin keturunan saya yang akan menerima jawaban doa saya. Nah, dari sini saya belajar bahwa ya jangan cepat-cepatlah merasa tua, ya, karena justru kalau kita tetap bergairah, tidak salah mungkin ya, tetap merasa muda, tetap punya visi, tetap punya kerinduan, tetap punya cita-cita, tetap punya goal-goal, ya, kita bisa naikkan kepada Tuhan, ya, kalau kita tahu dan yakin itu janji Tuhan, toh walaupun nanti masa kita tidak menerima itu di masa hidup kita, mungkin Tuhan akan jawab, ya, saya percaya Tuhan akan jawab di generasi kita yang berikutnya. Itu yang saya dapatkan, ya. Oleh karena itu, bagi kita orang-orang tua yang punya pergumulan terhadap anak-anak kita, mungkin anak-anak kita yang saat ini sedang bergumul, sedang jauh dari Tuhan, sedang memberontak, ya. Kayak anak saya mungkin sedang bergumul dengan
hobi main gamenya, ya. Nah, terus kita berharap, terus kita berdoa, kita percaya ada kasih setia Tuhan kepada generasi kita, kepada keturunan kita. Jadi refleksinya bagi kita hari ini adalah apakah kita mungkin pernah ragu atau pernah berubah setia kepada Tuhan hanya karena doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Ingatlah bahwa firman Tuhan itu tetap teguh, ya, sampai di surga tetap teguh untuk selama-lamanya. Refleksi yang kedua yang saya dapatkan adalah mungkin kita bisa tanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan mau kita tetap berpegang kepada firman-Nya walaupun ya situasi dan kondisi ya begitu berat kita rasakan saat-saat ini. Oleh karena itu, poinnya yang terakhir saya ingin bagikan kepada kita, Bapak Ibu, ya, ayo sama-sama kita tetap percaya kepada Tuhan, ya, bahkan dalam situasi yang terburuk sekalipun. Mari kita fokus untuk selalu setia, berpegang pada firman Tuhan, dan tetap setia melakukan perintah-Nya. Saya kira itu yang dapat saya bagikan pagi ini. Mari kita sama-sama diskusi untuk saling membangun. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Puji Tuhan. Terima kasih hambanya, Pak Ramli. Kita sudah diingatkan dan diteguhkan menjadi sebuah refleksi dan bahan perenungan bagi kita pagi hari ini. Jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di sekeliling kita, bahkan di dalam hidup kita, biarlah hidup kita ini sesuai dengan kasih setia Tuhan. Ketika kita merenungkan, khususnya saya merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, khususnya di ayat yang ke-90, seperti yang Pak Ramli tadi, dari sudut pandang Pak Ramli, dia tetap punya gairah untuk tetap percaya kepada kasih setia Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu dari keturunan kepada keturunan. Bukan saja di era kita, bahkan kasih setia Tuhan itu sampai pada anak-anak kita. Sehingga diaplikasikan seperti Pak Ramli tadi katakan, kalau mungkin Tuhan nggak memberikan apa yang kita minta, Tuhan bisa nyatakan bagi anak-anak kita. Nah, kita bersyukur kita diingatkan akan kasih setia Tuhan. Tapi pagi hari ini yang saya dapat di kalimat yang terakhir, artinya kita mau diajar Tuhan seperti apa yang Pak Ramli bilang tadi. Apakah ada sebersit dalam pikiran kita ketika kita mengalami situasi dan kita datang kepada Tuhan dan sepertinya kok Tuhan nggak jawab doa aku, kok Tuhan nggak memperhatikan hidup aku, sehingga kita mulai meragukan kasih setia Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk benar-benar hidup sesuai dengan kasih setia Tuhan, dengan sebuah pemahaman, sebuah pengenalan betapa kasih setia Tuhan itu sudah terbukti, dan kasih setia Tuhan itu nggak akan pernah berubah, bahkan sedetik pun. Dan tentu kita harus memandangnya dengan sudut pandang yang jauh lebih luas, karena kalau kita hanya memakai kacamata kita pribadi, terkadang kita sering kali bisa merasa kecewa dan kita mulai meragukan kasih setia Tuhan. Ketika sepertinya keadaan kita kok nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bayangin Bapak Ibu, ayat yang ke-90 tadi katakan, kesetiaanmu dari keturunan ke keturunan, engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau sedetik saja Tuhan lepas kontrol dengan seluruh sistem alam semesta ini. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi ketika tiba-tiba matahari tidak bersinar 1 detik, 2 detik, ketika bumi tidak berkeliling lagi di porosnya 1-2 detik, semua sistem orbit galaksi nggak berjalan sesuai dengan orbit masing-masing. Nggak usah lama-lama Bapak Ibu, 1-2 detik, apalagi kalau sampai 1-2 menit, bisa hancur dunia ini. Tapi dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, Tuhan atur semua alam semesta.
Artinya betapa sebenarnya sangat kecil bagi Tuhan untuk menyatakan kasih setianya kepada kita. Itulah kesetiaan Tuhan menegakkan bumi sampai hari ini. Bumi ada, tetap ada sampai hari ini. Wow, betapa besarnya kesetiaan Tuhan. Melakukan hal yang berulang-ulang sepertinya. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Bumi harus berputar pada porosnya, semua planet harus berputar pada porosnya, semua alam semesta harus berjalan. Saya diingatkan lagi seperti yang saya pernah katakan film The Almighty, The Power. Ketika aktornya diberi kekuasaan sebagai Tuhan selama 10 hari oleh Tuhan dalam kisah film itu, hanya dalam hitungan beberapa jam bumi jadi kacau, Bapak Ibu. Karena dia nggak atur seperti Tuhan mengatur. Nah, kembali refleksinya dalam hidup kita. Kalau kita nggak hidup sesuai dengan kasih setia Tuhan, saya yakin ada begitu banyak orang yang hidupnya jadi kacau. Oleh sebab itu, sekali lagi pagi hari ini, seperti doa pemazmur, yuk hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu Tuhan. Kita harus mengerti dan mengenal betapa kasih setia Tuhan itu teruji. Kesetiaan Tuhan itu teruji. Sama seperti beberapa hari yang lalu saya pernah katakan, sebenarnya kita nggak punya hak untuk mempertanyakan kasih Allah. Kenapa? Karena Allah itu bukan pribadi yang punya kasih, tapi Allah adalah kasih. Justru yang harus sering kita tanya dan koreksi itu adalah kasih kita kepada Allah. Itu seperti apa? Yang sering kali berubah-ubah. Begitu juga dengan kasih setia kita kepada Tuhan. Ketika kita memakai kasih setia kita kepada Tuhan, itu tadi, kadang kita bisa kecewa. Kita merasa kok kasih setia Tuhan katanya selalu baru setiap pagi. Mana buktinya hidupku seperti ini? Tapi pagi hari ini saya mengajak untuk kita mengenal Bapa dengan kasih setianya yang dari keturunan kepada keturunan, bahkan bagaimana dia menjaga, menegakkan bumi tetap ada sampai hari ini dengan seluruh sistem alam semesta yang ada sehingga kita bisa tetap hidup hari ini. Wow, betapa luar biasanya kasih setia Tuhan. Kita masih diizinkan bernafas, itu karena kasih setia Tuhan. Coba kalau diizinkan Tuhan kita nggak ada oksigen di udara kita. Betapa kacaunya dunia ini. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang kasih setianya itu dari keturunan kepada keturunan. Sejak dia menciptakan bumi, sejak dia menciptakan manusia, selalu semua musim berjalan dengan sesuai dengan waktunya. Semua berjalan dengan seperti apa yang Tuhan mau. Itu karena kasih setia Tuhan. Jadi yuk hiduplah sesuai dengan kasih setia Tuhan. Seperti Pak Ramli tadi katakan, jangan pernah meragukan kasih setia Tuhan. Apapun yang sedang kau alami hari ini, tetaplah hidup sesuai dengan kasih setia Tuhan. Oke, silakan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah meragukan kasih setia Tuhan? Apa yang Bapak Ibu alami saat-saat itu? Tapi saya berdoa melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Kepercayaan kita terhadap kasih setia Tuhan itu gak akan pernah berubah lagi itu selamanya. Amin. Oke, silakan. Iya, saya ini ya. Kedengaran suara saya? Dengar, Bu. Memang ayat firman Tuhan yang ke-90 Mazmur 119 ini sangat penting bagi saya hari ini ya. Bahwa Tuhan itu setia dari keturunan ke keturunan. Maka saya merasa bahwa kita itu selain mengetahui hal ini, kita juga harus menyadari dalam diri kita, bahkan sampai harus yakin akan hal itu, dan supaya sampai kasih itu kepada keturunan ke keturunan, itu harus diajarkan, diajarkan supaya anak cucu
menyadari akan hal itu sampai mereka yakin. Karena firman Tuhan dalam Ulangan 6 ya, ayat 4 sampai 8. Di sana itu dikatakan bahwa kita harus mengajarkan kepada keturunan kita. Jangan sampai, nah ini saya melihat ada beberapa orang ya, mereka itu membiarkan anaknya bergaul dengan orang-orang yang ya siapa saja, bahkan tidak diajarkan kalau kita itu memilih pasangan itu harus dengan orang seiman. Itu ada ayat firman Tuhan kan, nggak mungkin terang bersatu dengan gelap, kan gitu. Sampai kemudian anak-anaknya itu akhirnya ya menikah dengan orang-orang yang tidak seiman. Saya pikir itu ayat firman Tuhan 90 Mazmur 119 ini dihubungkan dengan Ulangan 6 ayat 4 sampai 8 itu harus kita ajarkan sebagai pengetahuan yang terus-menerus kepada anak cucu supaya mereka tahu, supaya mereka bisa menyadari bahwa hidup ini memerlukan Tuhan yang kasih setianya terus-menerus bahkan turun-temurun itu. Supaya kita dapat menikmati janji-janji Tuhan. Kita dapat merasakan pemeliharaannya yang ajaib dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, kita tetap dapat merasakan kasih setia Tuhan yang ajaib itu nyata di dalam hidup, bahkan sampai turun-temurun. Nah, itu yang saya dapati hari ini. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu Binianti. Oke, Bapak Ibu yang lain mau tambahkan sesuatu apa yang Tuhan ingatkan kepada Bapak Ibu pagi hari ini tentang kasih setia Tuhan? Oke, ada satu lagu lama katakan gini, hitung berkatmu satu-satu. Nah, bagaimana kita mengingat-ingat terus kebaikan Tuhan. Jangan kita fokus dengan diri kita, sehingga akhirnya kita mulai merasa kecewa dengan Tuhan. Tapi ketika kita terus memandang dan mengingat-ingat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, percaya sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, karena itu janjinya. Dan saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Oke, silakan Bapak Ibu, apakah ada yang lain yang mau menambahkan apa yang didapat hari ini? Bagaimana kasih setia Tuhan yang Bapak Ibu alami dalam hidup Bapak Ibu? Semua merasakan kasih setia Tuhan Bapak Ibu. Ibu Ramli silakan. Iya, puji Tuhan. Saya hanya dapatnya, maksudnya saya mau menambahkan sedikit bahwa kita harus sadar bahwa Allah itu maha kuasa, maha besar, maha itu kan di atas sangat besar begitu. Nah, sementara kita manusia ini terbatas. Manusia ini punya otak hanya sebesar tempurung kelapa. Nah, kadangkala, bukan kadangkala, sering sekali kita membuat Allah itu seperti maunya kehendak kita, begitu maksudnya. Kalau doa kita nggak dijawab, kita langsung kecewa sama Tuhan. Atau kita komplain sama Tuhan. Kalau misalnya keinginan kita nggak tercapai, kita langsung ngambek sama Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan itu mau kita buat seperti perasaan kita, seperti pikiran kita gitu. Padahal Allah itu maha kuasa, maha apa kita katakan ya, maha. Artinya dia pencipta langit dan bumi ini, dia luar biasa, dia gagah perkasa, dia sangat hebat begitu.
Tetapi sering sekali kita membuat Allah itu tidak maha kuasa saat keinginan kita atau doa-doa kita belum dijawab. Atau bahkan sudah dijawab dengan kata tidak. Kita langsung kecewa sama Tuhan. Kita langsung ngambek. Kalau kata orang Batak, mardandi sama Tuhan. Nah saudaraku, mari kita belajar dari ayat ini. Dikatakan bahwa untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Jadi kita sebagai manusia itu hanya terbatas. Jangan buat Allah itu seperti kemampuan kita, seperti Allah itu hanya sekedar seperti tidak sangat berkuasa begitu. Malah kita pengen mengatur Tuhan, harus begini ya Tuhan, harus begitu ya Tuhan, Tuhan begini ya, begitu ya. Tuhan itu bukan manusia, saudaraku, tapi dia punya kuasa yang luar biasa. Kayak Pak Iri bilang, kalau Tuhan mau aja memberhentikan segala sesuatu di planet ini, kita nggak ada apa-apanya. Nah, kalau kita mengenal Allah kita di dalam hati dan pikiran kita bahwa Allah itu sangat berkuasa, maka penyerahan diri kita kepada Tuhan itu pasti nggak meragukan. Sekalipun doa kita tidak dijawab, saudara ya, bahkan dijawab dengan kata tidak, itu pasti untuk kebaikan kita. Jadi mari kita, saya teringat lagu How Great Is Our God, Sing With Me How Great. Nah, jadi artinya betapa besar Allah itu. Jangan buat Allah itu seperti manusia, saudara. Allah itu luar biasa. Jadi mari itu yang terus kita bangun, kita pupuk, kita tumbuhkan dalam diri kita bahwa Allah kita sangat berkuasa. Ketika kita sudah menyadari, saya juga sedang belajar ya saudara ya, harus tetap Allah itu sedang sangat berkuasa gitu, sangat maha kuasa. Jadi coba saudara, karena saya sedang di Jakarta ya, makanya nggak sama dengan Pak Ramli duduknya. Waktu kita lihat ke di atas pesawat, kita lihat betapa luar biasanya alam semesta ini. Apalagi ketika kita mau sampai, mau mendarat, kita lihat laut, saudara. Saya sering kali berpikir ketika saya diletakkanlah di laut itu, saya hanya seperti setitik pasir yang gak ada apa-apanya. Tapi itu pun Tuhan pilih dan Tuhan kasihi. Dan Tuhan mau mati untuk saya. Betapa luar biasanya Tuhan itu sebenarnya mengasihi kita. Apakah dengan tidak dijawabnya doa kita, belum dijawabnya doa kita, kita langsung merasa Tuhan itu enggak maha kuasa? Enggak, saudara. Saya diteguhkan firman Tuhan bahwa untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga dan kesetiaan-Mu turun dari keturunan ke keturunan. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Saudara, Allah itu yang begitu maha besar dan kita enggak ada apa-apanya. Mau mengasihi kita, mau mati di kayu salib, dan itu cukup sebenarnya bagi kita, saudaraku. Saya hanya mau meneguhkan saja ya saudara, bahwa jangan buat Allah itu sebesar otak kita yang sebesar tempurung ini, saudara. Mari kita nikmati kasih karunia Tuhan, kesetiaan Tuhan setiap pagi. Walaupun dengan penuh persoalan, walaupun doa kita belum dijawab, Dia Allah kita yang maha besar. Amin. Kira-kira itu yang mau saya tambahkan. Tuhan memberkati. Oke, wow, luar biasa ya. Kita diteguhkan melalui apa yang Ibu Ramli sampaikan. Karena di ayat yang pertama hari ini kan katakan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan kasih setia Tuhan. Bukan Tuhan yang harus menyesuaikan dengan kehendak kita. Seperti Ibu Ramli tadi katakan. Dan saya mau meneguhkan, Tuhan sih selalu dengar dan jawab doa kita. Cuman jawaban Tuhan itu kan bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Nah masalahnya kalau kita ini kan maunya Tuhan menyesuaikan dengan kehendak kita. Kalau nggak sesuai dengan kehendak kita, wah, berarti Tuhan nggak kasih setia nih. Tapi seperti yang Ibu Ramli tadi teguhkan lagi, yuk bertumbuh di dalam pengenalan betapa dahsyatnya Tuhan kita, betapa hebatnya kasihnya kepada kita. Yang Ibu Ramli tadi ingatkan lagi,
Siapa sih kita ini sampai Tuhan aja mau mati untuk kita, menebus hidup kita. Kita ini hanya setitik debu, bahkan nggak ada apa-apanya. Seperti berulang-ulang saya pernah katakan, kalau Bapak Ibu pernah nonton di YouTube tentang galaksi ini, kita manusia di kota Jambi aja udah kecil, di Sumatera apalagi di Indonesia, di bumi dibandingkan dengan tata surya planet kita udah kecil, belum lagi dengan Bima Sakti, belum lagi dengan galaksi. Waduh, nggak ada apa-apanya kita. Tapi dalam kesemuanya itu Tuhan lebih besar. Seperti Ibu Ramli tadi katakan, how great is our God. Wow, Tuhan kita itu maha segala-galanya Bapak Ibu. Dan dia tunjukkan kasih setianya. Seperti ada lagu, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Minimal oksigen Tuhan sediakan hari ini. Sistem peredaran darah kita berjalan hari ini. Sistem saraf kita berjalan semua hari ini. Semua jaringan otot-otot kita bergerak hari ini. Kita bisa beraktivitas hari ini. Wow, itu kasih setia Tuhan. Jadi yuk kita yang menyesuaikan dengan kasih setia Tuhan. Jadi jangan pernah mempertanyakan lagi kasih setia Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Pak Ramli, Ibu Ramli, Ibu Miryati yang sudah meneguhkan hati kita lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kalau tidak ada yang mau menambahkan lagi, saya serahkan kepada... Bentar, ini apa? Oh, oke, silakan. Iya, kita sudah tahu, sudah menyadari, sudah yakin bahwa kasih setia Tuhan itu sungguh luar biasa. Tapi bagaimana kita mengajarkan kepada orang yang belum tahu akan hal itu? Nah, itu saya kira juga penting kita lakukan, mengajarkan kepada siapa saja, supaya mereka juga sama seperti kita, tahu, menyadari, dan yakin bahwa Allah yang kasih itulah yang memelihara hidup kita. Amin. Terima kasih. Kata kuncinya sederhana seperti ayat firman Tuhan yang Ibu Miryanti tadi sampaikan. Ajarkan berulang-ulang. Waktu duduk, waktu ketemu makan, waktu jalan sama-sama, baik dengan anak-anak kita maupun dengan teman kerja kita, waktu makan siang sama-sama, ajar, kasih tahu berulang-ulang. Bagian kita cuma bisa mengajar berulang-ulang. Dan Roh Kudus yang akan membuat mereka mengerti dan memahami. Itu saja sih menurut saya. Oke, silakan kalau tidak ada lagi yang lain, saya serahkan kepada Bapak Hengki. Oke, terima kasih semua. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Silakan Pidar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami melalui firman pada hari ini bahwasannya Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang kasih setianya telah teruji dari turun keturunan yang berikutnya. Tuhan, Engkau sampai selama-lamanya tetap setia dalam hidup kami. Sekalipun Tuhan, seringkali kami tidak setia di dalam Engkau Tuhan. Bahkan seringkali kami kecewa ataupun meninggalkan Engkau Tuhan. Tapi dengan kasih setiamu, Engkau tetap Tuhan memanggil kami dan tetap setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami mau berdoa buat adik kami, Michael Angelik, anak Pak Santo, Michele, anak Pak Heri, Petra Angelia Grace. Kami berdoa Tuhan yang mereka saat ini mengikuti SBMPTN mulai dari tanggal 12 sampai 27 April. Biarlah kasih Tuhan dan hikmat daripada Engkau melimpahkan dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga bersyukur buat Bapak Buyung Christian yang sudah Tuhan berkati dalam pekerjaannya. Dan kami juga bersyukur Tuhan buat kesembuhan Pak Simon yang Tuhan sudah berikan. Dan biarlah kesehatan yang terbaik itu terus
menjadi milik Pak Simon. Tuhan, kami juga bersyukur buat saudara kami Albert yang kesehariannya Tuhan sudah memberikan dan sudah memulihkan kesehatannya dalam keadaannya sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, terima kasih di pagi hari ini. Kami sangat bersyukur buat segala kasih setiamu yang besar buat kami semua Tuhan. Kami juga bersyukur buat kasih setiamu buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai Tuhan. Tuhan, terima kasih pagi hari ini bersatu berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah kasih setiamu dan berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu Kau curahkan selalu buat bangsa dan negara kami. Yang Engkau memberikan kepada negara kami keamanan, kesejahteraan Tuhan. Dan Engkau menjauhkan Tuhan dari banyak-banyak bencana Tuhan yang sering terjadi saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan semua yang terjadi itu ada suatu peringatan pada bangsa kami Tuhan. Supaya mereka kembali mencari wajah-Mu Tuhan. Supaya mereka ikut dalam kebenaran-Mu, dengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kepada para pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari para pejabat-pejabat kami Tuhan. Supaya mereka Tuhan Engkau beri roh yang takut akan Engkau. Sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan semua pemerintahan itu adalah daripada-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau berkati Tuhan. Mulai dari Presiden Tuhan, para menteri dan seluruh kabinetnya Tuhan, dan ke seluruh kepala daerah Tuhan yang Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, percaya Tuhan setiap bangsa kami Tuhan dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan karena dalam pelaksanaan vaksin virus corona ini boleh terus berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu setiap bangsa kami ini dalam perlindungan-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih juga kami serahkan sebentar kami mau berdoa. Bapa kami, mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Yosia, silakan tutup dalam doa, Pak. Pak Yosia. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk setiap permohonan doa yang boleh kami panjatkan. Kami mau bersyukur juga Bapa untuk pagi hari ini, kalau kami boleh mendapatkan firman Tuhan yang selalu menyegarkan jiwa kami, yang selalu menjadi penghibur dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi segala-galanya. Firman-Mu melebihi apapun yang ada di dalam pikiran kami, apapun yang ada di dalam dunia ini. Bapa, terima kasih kalau pagi hari ini juga kami akan melakukan segala aktivitas kami, Tuhan yang memberkati setiap usaha kami, setiap pekerjaan kami, setiap studi yang kami lakukan. Tuhan tetap jaga dan pelihara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dengan kasih karunia-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu besok.